Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Adari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaallah taala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fika min hibbuna wa yadhlah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan berbicara sedikit tentang video yang lagi viral yang banyak dibicarakan oleh kaum netizen, khususnya di media sosial. Di mana baru-baru ini kita mendapatkan sebuah potongan video Ustadz Adi Hidayat bersama dengan beberapa orang Nasrani satu panggung, kemudian mereka silih berganti untuk membacakan firman-firman kitab-kitab mereka yang mereka yakini. Dan di sini jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, awalnya kita berbaik sangka kepada Ustadz Adi Hidayat yang mungkin ingin menyampaikan kebenaran kepada orang-orang non-muslim berkaitan dengan agama yang mereka yakini. Namun setelah kita simak dengan seksama, kita perhatikan dari potongan video itu, maka kita mendapatkan berbagai macam blunder yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia sampaikan berkaitan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya jemaah rahmatullah, Ustadz Adi Hidayat ini salah satu pemain yang suka blunder. Yang suka blunder memainkan peranan main bola yang membahayakan gawangnya. Dan kita melihat beberapa blunder yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat berkaitan dengan potongan-potongan video yang dia sampaikan atau atraksi-atraksi penyampaian dakwah yang dia lakukan. Ini sungguh sangat membahayakan pemahaman seseorang dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya zaman rahmatullah, tetapi bukan ini contoh kecil yang bisa kita sampaikan. Pada hakikatnya ini adalah merupakan perkara yang besar yang ketika seseorang non muslim, ya kita satu panggung dengan seorang ustadz besar, satu panggung dengan ustadz besar, kemudian non-muslim ini dibiarkan berbicara, menyampaikan isi dari kitabnya, maka dikhawatirkan jemaah rahmatullah, orang-orang awam, orang-orang kaum muslimin yang belum memahami agama ini dengan benar akan terbetik di dalam dirinya syubhat yang sangat berbahaya. Apa itu? Adalah adanya pembenaran tentang keyakinan yang menyimpang yang bisa kita terima dan mungkin naudzubillah nasallallahu salamatan wa afiyah. Sebab itu orang bisa murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Jadi saya ingin ingatkan, jangan pernah main-main berbicara tentang akidah. Karena syaitan dari kalangan jin dan manusia tidak akan pernah membiarkan manusia itu mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika non-muslim ini membacakan ayat-ayat dari kitab-kitab mereka, Injil, Zabur dan sebagainya, masuklah syubhat di dalam diri seseorang kaum muslimin yang mendengarkan ayat ini, yang kemudian dengan syubhat ini syaitan berhasil menggelincirkannya dan membuatnya dia murtad. Apatah lagi pada saat itu seorang ustaz tidak kemudian mengkantar apa yang dibacakan dari firman-firman kitab-kitab non-muslim yang lainnya. Ini sangat berbahaya jemaah rahmatullah. Syubhat ini sangat tajam. Orang itu jangan pernah kemudian merasa aman dengan syubhat yang ada. Karena terbukti jangankan orang awam, ustadz kaliber Ustadz Adi Hidayat saja, dia tidak mampu menegakkan hujah di depan non-muslim. Nah ya, tapi jemaah rahmatullah, adapun ayat yang dibaca oleh Ustadz Adi Hidayat ini sebenarnya sangat luar biasa. Ayat ini memberikan penekanan yang sangat luar biasa tentang akidah non-muslim, yang seharusnya Ustadz Adi Hidayat ini menyampaikan apa adanya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya namanya satu panggung tidak enak. Nanti dikatakan intoleran, nanti dikatakan radikal, nanti dikatakan teroris.
seolah-olah Al-Quranul Karim adalah sebuah bahan yang bisa mereka terjemahkan, yang mereka bisa tafsirkan seenak perut yang ada di kepala mereka, ya, seenak syubhat yang ada di kepala mereka. Naudzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah. Tapi jangan rahmatullah, ayat yang dibacakan oleh Ustaz Adi Hidayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala, Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, inni abdullah, saya ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atani alkitab, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab kepada saya, wa ja'alani nabiyya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya seorang nabi. Masya Allah. Tiga makna yang sangat luar biasa, yang sangat agung, menunjukkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Taib. Yang pertama, Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, inni abdullah. Qala inni abdullah. Dia berkata, Isa alaihissalatu wassalam berkata, inni abdullah, saya ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mengatakan saya hamba Allah, berarti dia bukan Tuhan. Yang selama ini non muslim, orang Nasara, ya, orang Nasara menjadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai Tuhan, atau mengangkatnya sebagai anak Tuhan, atau satu sisi dari Trinitas. Sehingga perkataan Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, qala inni abdullah, Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, menegaskan kepada non muslim, Nasara khususnya, bahwasanya dia bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Kemudian yang kedua, diberikan kitab, bukannya memberikan kitab. Masya Allah. Atani kitab, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kitab, menunjukkan dia bukan Tuhan, karena dia menerima kitab, bukan memberi kitab. Tidak layak kemudian seseorang yang diberikan kitab, menerima kitab, itu disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya nabi seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam diberikan kitab sama dengan nabi-nabi yang lainnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diberikan mukjizat, yang kemudian diberikan kepada mereka kitab Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kaumnya. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, wa ja'alani nabiyya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya nabi, seorang nabi sama seperti nabi yang lainnya. Sama dengan seperti nabi yang lainnya. Kemudian Allah katakan, inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seseorang manusia, maka jadilah dia. Akan tetapi sangat disayangkan zaman rahmatullah, dai yang terkenal, ya, seperti Ustaz Adi Hidayat ini tidak sama sekali menyentil tentang ayat ini. Bahkan terjemahan yang ia terjemahkan sangatlah jauh dari ayat yang dia baca. Yang dia baca tidak diterjemahkan sebagaimana mestinya. Maka kalau begini keadaan seorang dai, maka dia terancam dari beberapa sudut. Yang pertama adalah menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran pada saat kebenaran itu ingin disampaikan adalah merupakan perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang kemudian menyembunyikan kebenaran karena perasaan tidak enak. Apatah lagi ini bisa menyebabkan syubhat di dalam diri kaum muslimin. Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, memang dibenarkan dalam beberapa keadaan kondisi. Tetapi seperti ini keadaannya zaman dalam Allah, tidak selayaknya seseorang itu menyembunyikan ilmu. Dia harus menyampaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan agama non muslim. Yang seharusnya Ustaz Adi Hidayat itu tidak basa-basi dalam perkara ini. Dan ini menyangkut perkara akidah zaman dalam Allah, bukan orang semacam apa ya, ketidakenakan kemudian basa-basi, kemudian dianggap sangat toleransi sekali, sangat kemudian bisa duduk bersama, kemudian bercengkrama, cipika-cipika sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang terhadap Paus. Ini bukan toleransi nyaman zaman Allah. Ini adalah merupakan perkara keblinger, ya. Orang melampaui batas dalam perkara toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Ini sangat jelas, sering kita sebutkan ayat ini. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalau yang berkaliber saja seperti Ustaz Adi Hidayat ini, yang memiliki kemampuan menghafal ya di atas rata-rata,
bisa tersyubhat, bisa kemudian memiliki loyalitas yang menyimpang, kemudian toleransi yang tidak benar yang dia praktekkan, kemudian ketidakenakan yang dia ingin sampaikan, maka bagaimana lagi dengan yang lainnya? Nah, inilah pentingnya jemaah rahmatullah kita mengambil ilmu. Dengan sahabat kita mengambil ilmu, jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang-orang yang benar-benar yang tidak memiliki kredibilitas dalam perkara akidah, kredibilitas dalam perkara manhaj, kredibilitas dalam perkara wala dan bara. Karena sesungguhnya di luar sana banyak orang pintar, tetapi kepintaran itu bukan satu-satunya untuk menjelaskan kepada kita kalau ustaz itu berada di atas kebenaran. Karena boleh jadi apa yang dia lakukan sementara banyaknya syubhat yang ada pada dirinya, kita kemudian tertipu dengan kecerdasan dan kepintaran yang mereka miliki, padahal mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak paham akidah, manhaj, wala dan bara yang benar ketika kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.